Halo Sobat Improvement, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Economic Forum, terdapat 4 kelompok keahlian yang diperinci menjadi 10 keahlian utama yang dibutuhkan pada tahun 2025. Yuk kita simak keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan masa depan. Percepatan pertumbuhan teknologi membuat tatanan dunia berubah. Internet of Things memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dan kontrol di mana saja. Artificial Intelligence membuat sistem bisa melakukan pekerjaan pemikiran sederhana yang bisa sangat membantu pekerjaan manusia, sehingga manusia bisa lebih memfokuskan kemampuannya untuk memikirkan hal kreatif lainnya. Dengan adanya perubahan tatanan zaman dan teknologi, keahlian manusia juga perlu ditingkatkan untuk bisa mengoptimalkan kegunaan teknologi guna memberikan manfaat untuk kehidupan manusia itu sendiri. Lalu, keahlian apa yang diperlukan untuk masa depan? Kelompok keahlian yang pertama adalah problem solving. Dari 10 keahlian yang dibutuhkan pada tahun 2025, 5 diantaranya adalah bagian dari kelompok problem solving. Yang pertama, analytical thinking and innovation. Yang kedua, complex problem solving. Yang ketiga, critical thinking and analysis. Yang keempat, creativity, originality, and initiative. Dan yang kelima adalah logical thinking. Dewasa ini, dunia menjadi semakin kompleks dan rumit. Kita hidup di zaman di mana kita menerima banyak tuntutan, perubahan situasi dunia, perubahan teknologi yang semakin cepat, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, kita akan mengalami banyak masalah yang mana masalah-masalah tersebut pun menjadi semakin kompleks. Masalah ini terjadi akibat perubahan zaman yang semakin cepat. Apa yang tadinya sudah baik, sekarang menjadi tidak baik. Apa yang tadinya kita pikir sudah sempurna, menjadi biasa-biasa saja. Nah, sekarang ayo kita kaji lebih dalam mengenai 5 skill tersebut. Yang pertama, analytical thinking and innovation. Berpikir analitis adalah berpikir dengan menggunakan data dan fakta, bukan intuisi atau opini. Kita sekarang dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bisa mengolah data dan fakta untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Sedangkan berpikir inovatif adalah selalu mencari cara baru, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Einstein menyatakan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang sama. Situasinya berubah. Oleh karena itulah, innovation menjadi salah satu elemen kunci untuk bisa menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan masa depan. Keahlian yang kedua adalah complex problem solving. Tidak ada krisis yang terjadi secara mendadak. Krisis terjadi karena adanya pembiaran masalah kecil yang berkembang menjadi besar. Ketidakmampuan perusahaan atau seseorang dalam memecahkan masalah akan membuat orang menjadi stres dan membuat masalah tersebut menjadi semakin akut seperti efek bola salju. Kemampuan menyelesaikan masalah akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang bahwa masalah itu adalah suatu tantangan yang tidak perlu dikhawatirkan, melainkan sesuatu yang harus dituntaskan. Keahlian yang ketiga adalah critical thinking and analysis. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah percaya dengan opini, tetapi lebih percaya dengan data dan fakta. Apalagi pada zaman media sosial seperti ini, di mana banyak sekali informasi yang beredar, baik informasi yang benar ataupun yang hoax. Kemampuan berpikir kritis akan bisa membuat seseorang senantiasa menyaring informasi yang benar dan membuang yang keliru, serta tidak mudah terpancing dengan hoax. Keahlian yang keempat adalah creativity, originality, and initiative. Alternatif kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini sangat mudah untuk diakses. Tinggal tergantung kreativitas manusia untuk memilih teknologi tepat guna yang bisa membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Bukan teknologi yang menyelesaikan masalah, tapi manusia yang menempatkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan. Untuk itulah diperlukan kreativitas, originalitas pemikiran, dan inisiasi agar manusia bisa menjadi pengguna teknologi yang smart, sesuai dengan konsep Society 5.0, Smart People. Keahlian yang kelima, yang merupakan keahlian terakhir di kelompok problem solving, adalah logical thinking. Keterbukaan informasi dan teknologi membuat kompetisi semakin ketat.
Hampir tidak ada lagi organisasi superior. Gap antar organisasi sudah semakin kecil. Keputusan yang salah akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu benar dalam mengambil keputusan. Kita tidak bisa lagi menggunakan intuisi, preferensi pribadi, golongan, maupun emosional. Semuanya harus berdasarkan logika. Kelompok skill yang kedua adalah self-management. Di kelompok skill ini terdapat 2 skill yang dibutuhkan untuk tahun 2025, yaitu skill ke-6, Active Learning and Learning Strategies, dan skill ke-7, Resilience, Stress Tolerance, and Flexibility. Kita sekarang ini hidup pada situasi multi tuntutan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan manajemen diri, bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Tapi, kita juga tetap memiliki waktu untuk mengembangkan diri dan juga memenuhi tuntutan sosial dan pribadi. Ketidakmampuan mengelola diri, menghadapi banyak tuntutan, banyak tekanan, sering membuat kita menjadi stres, menjadi frustrasi. Sebaliknya, kemampuan mengelola diri akan membuat kita mampu menghadapi semua tantangan, membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih maju. Skill yang keenam adalah Active Learning and Learning Strategies. Teknologi berkembang dengan cepat. Kita baru saja belajar memahami satu teknologi, kemudian teknologinya sudah berubah lagi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan ilmu yang statis. Kita harus memiliki strategi belajar aktif, menggunakan berbagai sumber informasi, salah satunya media online, yang mampu menyajikan jutaan informasi. Kita tidak boleh terjebak pada fenomena expert judgment, yang menganggap bahwa gelar sekolah dan pengalaman yang sudah kita miliki sebagai jaminan kebenaran. Kita harus selalu ingat bahwa ilmu dan situasi terus berubah. Skill yang ketujuh adalah resilience, stress tolerance, and flexibility. Kita harus sadar bahwa kita hidup di zaman ketidakpastian. Di zaman ini, kita dihadapkan dengan multi tuntutan serta perubahan yang cepat. Jika kita tidak siap, kita akan mudah untuk menjadi stres. Sebaliknya, jika kita siap, kita akan mampu beradaptasi, bahkan tumbuh berkembang dengan lebih cepat. Sekarang, kita masuk ke kelompok skill yang ketiga, yaitu working with people. 1 dari 10 kemampuan yang dibutuhkan pada tahun 2025 ada dalam kelompok ini, yaitu skill ke-8, leadership and social influence. Kemampuan bekerja dengan orang lain juga akan menjadi kemampuan yang dibutuhkan pada tahun 2025 mendatang. Kita tidak bisa menyelesaikan semua tuntutan secara individu. Kita memerlukan tim untuk berkolaborasi dan menghadapi berbagai macam tantangan. Skill yang ke-8 adalah leadership and social influence. Leadership adalah kemampuan mengelola semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengelola seluruh sumber daya tersebut dalam kondisi terburuk sekalipun. Dalam kondisi chaos, diperlukan leadership yang kuat yang bisa mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada plus mengelola permasalahan yang terus-menerus terjadi. Leadership ini berkaitan erat dengan kemampuan social influence yang tinggi. Kemampuan social influence di masa mendatang akan lebih menantang, karena orang-orang sudah lebih kritis dan memiliki kecenderungan ego yang lebih tinggi. Dan sekarang kita masuk ke kelompok skill yang terakhir yang dibutuhkan, yaitu technology use and development. Pada kelompok ini, tersisa 2 dari 10 keahlian yang dibutuhkan pada tahun 2025, yaitu keahlian ke-9, Technology Use, Monitoring, and Control, dan keahlian ke-10, yaitu Technology Design and Programming. Teknologi tidak menggantikan manusia, tapi membantu manusia. Manusia harus mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Ini sesuai dengan prinsip Industri 4.0 yang diikuti dengan Society 5.0, di mana perubahan tatanan sosial masyarakat dari masyarakat informasi menjadi masyarakat pintar atau smart people, yaitu masyarakat yang memanfaatkan teknologi. Sekarang, mari kita bahas mengapa kedua skill yang disebutkan tadi menjadi penting dimiliki di tahun 2025. Skill yang ke-9, Technology Use, Monitoring, and Control. Suka atau tidak suka, jika kita tidak mengadopsi teknologi, maka kita akan tertinggal. Mereka yang masih menggunakan cara lama akan tergusur. Kita hidup di era industri 4.0.
Maka, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi. Skill yang ke-10 atau yang terakhir adalah teknologi design and programming. Teknologi tersedia, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemampuan merekayasa teknologi dan menciptakan program yang memiliki kemampuan berpikir, seperti kamera yang bisa membaca pelanggaran lalu lintas, dapat membantu manusia bekerja dengan lebih akurat, lebih konsisten, dan efisien. Itulah tadi 10 skill yang paling diperlukan di tahun 2025 menurut World Economic Forum. Jadi, bagaimana sobat? Apakah kalian siap untuk melakukan reskilling dan upskilling? Yuk segera lakukan sebelum terlambat.